Halo semua, jadi yang pertama kita akan membuat whip ganache. Caranya kita hanya perlu memanaskan krim hingga shimmering. Jika sudah, kita akan tuangkan krim ke adonan coklatnya sedikit demi sedikit hingga semua coklatnya meleleh. Pastikan krim tidak terlalu panas karena kita menggunakan coklat konfutur dan jika terlalu panas bisa rusak. Jika sudah tercampur rata, kita dapat dinginkan adonan ini di dalam chiller. Tapi jika memerlukan dengan cepat, bisa dibantu dengan cara ice bath. Jika sudah mengeras, kita dapat whip ganache-nya ini hingga membentuk konsistensi whipped cream. Nah, selanjutnya ini adalah whip ganache, prosesnya sama. Pada saat membuat ini, jika adonan sudah mulai mengental, kalian harus selalu cek karena jika adonan ini over whip nanti bisa pecah. Selanjutnya untuk dark ganache filling, semua bahan kita akan panaskan dengan cara bain-marie. Dan jika sudah meleleh semua, konsistensinya akan seperti ini. Bisa dipegang adonannya dan kita langsung porsi dengan berat 3 gram, lalu kita akan simpan dalam freezer. Selanjutnya untuk mini pau, kita aduk semua adonan kering, lalu kita masukkan bahan basahnya dan kita aduk menggunakan spatula hingga rata. Jika sudah lumayan rata, kita bisa langsung uleni menggunakan tangan. Kita hanya perlu uleni adonan ini selama 4 menit. Jika sudah, kita bisa langsung resting adonan ini di dalam bowl yang dilapisi dengan minyak. Kita diamkan selama 10 menit dan ditutup dengan kain lembab. Kalau sudah selesai restingnya, kita akan porsi adonan ini dengan berat 7 gram. Jika sudah ditimbang, kita bisa langsung bulat-bulatkan adonannya supaya bisa lebih rapi. Setelah itu kita akan resting lagi selama 5 menit dan ditutup dengan kain lembab. Jika sudah, kita dapat langsung lanjut ke proses pengisian fillingnya. Pastikan bagian bawah paunya kita cubit-cubit agar tidak ada ganache yang bocor. Jika sudah, kita akan resting lagi di atas air panas, apinya mati ya, jadi kita beruapnya aja selama 8 menit. Nah, kalau sudah, kita dapat proses pemasakan selama 11 menit dengan api sedang dan tutup sedikit terbuka. Selanjutnya untuk mango jelly, kita panaskan bahan A hingga mendidih sambil diaduk. Lalu kita tuang ke campuran gelatin yang sudah di blooming dan kita aduk rata. Lalu masukkan lime dan lime zest, lalu kita akan cetak. Pastikan jelinya nanti minimal tingginya 2 cm. Lalu kita akan potong menggunakan ring cutter setelah mengeras. Selanjutnya untuk pate sucre, yaitu adonan tart manis, kita kocok dulu butter dan gula hingga tercampur rata, lalu kita masukkan telur sedikit demi sedikit agar tidak pecah. Lalu kita masukkan adonan kering, kita aduk sampai rata menggunakan spatula aja. Adonan ini akan sedikit basah ya kelihatannya, tetapi kalau kalian pegang menggunakan tangan, adonan ini tidak akan lengket. Kalau
sudah, kita akan resting adonan ini selama 15 menit minimal di dalam chiller. Setelah itu kalian harus siapkan tart mold kalian dan lapisi dengan butter agar tidak lengket. Untuk proses pemipihan, biasanya aku suka untuk mulai dari tengah, lalu aku roll ke bawah, kembali ke tengah lagi, terus aku roll ke atas. Prosesnya seperti gitu. Lalu pastikan adonan kalian tidak lengket ke working table. Jika sudah benar-benar rata, kita bisa langsung cetak dengan ring cutter dan taruh di atasnya tart mold. Jika sudah, kita akan pencet-pencet sedikit adonannya dan kita akan buang eksesnya dan kita pinch bagian pinggir-pinggirnya. Untuk sisa-sisa adonan jangan dibuang karena kita akan gunakan untuk mango gel base. Nah, jika sudah rapi semua, kita akan docking base dari tartnya ini. Nah, ini round tart untuk base mango gelnya. Adonan yang tadi sisanya kita pipihkan lagi. Sama seperti tadi prosesnya, pastikan adonan tidak lengket ke working table kalian. Lalu kita cetak menggunakan ring cutter sesuai dengan ukuran mango jelly kalian. Untuk charcoal microwave sponge, semua bahan tinggal kita masukkan dalam satu bowl, lalu kita aduk menggunakan balon whisk. Pastikan semua bahan diayak agar tidak ada lamp. Jika sudah rata, kita akan masukkan ke dalam es puma, jangan lupa disaring juga. Nah, untuk kali ini aku menggunakan charger CO2. Setelah di charge, kita akan kocok agar semua gas yang sudah ada di dalam bisa tercampur dengan rata. Setelah itu kalian bisa masukkan ke dalam gelas kaca atau cup coffee dan kita akan microwave selama kurang lebih 1 menit dalam suhu yang tinggi. Nah, selanjutnya kita proses plating. Kalian bisa kreasi sendiri, kalian bisa gunakan ilmu dari pembelajaran sebelum-sebelumnya atau dari referensi di internet. Yang penting selain rasanya yang enak, kalian harus membuat dessert ini terlihat menarik. Oke, selamat berkreasi, see you.